Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani, NIM 021 dari Tadris Matematika A IAIN Salatiga. Pada video ini saya akan sedikit membahas mengenai model pembelajaran dengan pendekatan PI4R. Sebenarnya ada banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran matematika dan kemudian dijadikan sebuah strategi. Nah, strategi yang diharapkan ini adalah mampu membuat siswanya aktif, kreatif, serta dapat dengan mudah untuk mempelajari matematika. Strategi tersebut adalah strategi PI4R, yaitu preview, question, read, reflect, recite, dan juga review. Menurut Hendy, beliau menyatakan bahwa PI4R ini adalah strategi yang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi teks. Nah, PI4R ini menuntut peserta didiknya untuk berperan aktif untuk mengetahui dan memahami isi dari materi. Kemudian penerapan strategi PI4R dalam pembelajaran matematika ini relevan. Kenapa? Karena strategi PI4R ini merupakan strategi untuk memahami materi yang dibaca. Sedangkan membaca ini mempunyai aspek sosial, yaitu proses yang menghubungkan antara perasaan, pemikiran, dan juga tingkah laku seseorang manusia dengan manusia yang lain. Kemudian untuk sejarah dari PI4R ini, pada tahun 1972, Thomas dan Robinson ini mengembangkan model pembelajaran PI4R yang merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya, yaitu model SH3R yang dicetuskan oleh Robinson pada tahun 1941. Nah, model PI4R ini secara arti kata, P yang artinya preview, kemudian Q yang artinya question atau bertanya, kemudian 4R ini terdiri dari read, refleksi, recite, dan juga review. PI4R ini merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi. Model ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan dengan kegiatan membaca buku. Nah, kegiatan membaca buku ini bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab dalam suatu buku pelajaran. Selanjutnya akan kita bahas mengenai karakteristiknya. Jadi, metode pembelajaran PI4R ini mempunyai dua karakteristik. Yang pertama adalah mengacu pada perilaku dan proses berpikir, termasuk proses memori dan metakognitif yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian tugas belajar. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mengajarkan siswa belajar atas kemauan dirinya sendiri, sehingga nantinya akan membentuk siswa sebagai pelajar yang mandiri melalui kegiatan mendiagnosa suatu pembelajaran tertentu. Kemudian memilih strategi belajar yang untuk menyelesaikan belajar yang dihadapi dan memotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar sampai masalahnya terselesaikan. Nah, itu tadi adalah karakteristik dari metode pembelajaran PI4R. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai langkah-langkah dari metode pembelajaran PI4R. Menurut Trianto, ini ada 6. Yang pertama adalah preview. Jadi, pada tahap preview ini, siswa dapat memulai dengan membaca topik-topik, subtopik utama, judul dan subjudul, kalimat-kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf, atau ringkasan pada akhir suatu bab. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua ini adalah question atau bertanya. Nah, guru ini perlu menginformasikan kepada siswa agar memperhatikan bacaan. Kemudian memberikan tugas untuk membuat pertanyaan dari ide pokok yang ditentukan dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, dan juga bagaimana. Nah, untuk langkah yang ketiga ini adalah read atau membaca. Seorang guru ini bisa meminta siswanya untuk membaca secara aktif dan memahami atau menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Siswa contohnya dapat membaca karangan yang telah disediakan secara aktif. Kemudian yakni dengan cara pikiran siswa harus memberikan reaksi terhadap apa yang telah dibacanya. Jadi untuk siswa ini dianjurkan untuk tidak membuat catatan-catatan yang panjang. Siswa perlu mencoba untuk mencari jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Untuk langkah yang keempat, ini adalah refleks. Jadi selama membaca, siswa ini tidak hanya cukup untuk mengingat atau menghafal, tetapi siswa perlu mencoba untuk memahami informasi yang dipresentasikan sebelumnya.
Kemudian untuk langkah yang kelima ini adalah recite. Jadi seorang guru perlu meminta siswanya untuk merenungkan kembali atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting, dengan menyaring, dan dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keenam ini adalah review. Jadi guru meminta siswanya untuk membaca catatan singkat atau intisari yang telah dibuat oleh masing-masing dari siswa, dan kemudian mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu, dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Metode pembelajaran PHI-4R ini mempunyai kelebihan. Selain mempunyai kelebihan, tentunya juga mempunyai kelemahan. Nah, pada video saya ini akan saya paparkan berdasarkan dua pendapat. Yang pertama adalah menurut Al-Shihab, dan yang kedua nanti adalah menurut Ali. Nah, mari kita bahas yang menurut Al-Shihab. Jadi, kelebihan menurut Al-Shihab ini ada 4. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk materi-materi yang mengandung prinsip-prinsip dan definisi-definisi. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua, yaitu model pembelajaran PHI-4R ini mudah digunakan ketika peserta didiknya harus mempelajari materi yang bersifat menguji pengetahuan kognitif. Kemudian, untuk kelebihan yang ketiga yaitu model pembelajaran PHI-4R ini sangat cocok untuk memulai pembelajaran, sehingga peserta didik akan terfokus perhatiannya pada istilah dan konsep yang akan dikembangkan dan yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan kemudian dikembangkan menjadi konsep atau bagan pemikiran yang lebih ringkas. Nah, untuk yang keempat yaitu model pembelajaran PHI-4R ini memungkinkan peserta didiknya untuk belajar lebih aktif. Kenapa? Karena memberikan kesempatan pengembangan diri. Diharapkan mampu memecahkan masalah sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri. Untuk kelemahannya menurut Al-Shihab ini ada 2. Yang pertama adalah model pembelajaran PHI-4R ini tidak dapat digunakan pada setiap materi. Kemudian yang kedua yaitu dalam penerapannya ini memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga seorang guru akan sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Itu tadi adalah kelemahan dan juga kelebihan menurut Al-Shihab. Kemudian bagaimana menurut Ali? Jadi menurut Ali kelemahan dan kelebihannya ini sama-sama ada 4. Untuk kelebihannya yang pertama ini adalah sangat tepat digunakan dalam pengajaran pengetahuan yang bersifat deklaratif berupa konsep-konsep, definisi, kaidah-kaidah, dan pengetahuan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu siswa yang daya ingatannya itu lemah untuk menghafal konsep-konsep dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mudah diterapkan dalam semua jenjang pendidikan. Yang keempat, ini mampu membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan proses bertanya dan mengomunikasikan pengetahuannya. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian untuk kelemahannya ini ada 4. Yang pertama adalah tidak tepat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang bersifat prosedural seperti pengetahuan keterampilan. Kemudian, kelemahan yang kedua ini adalah sangat sulit dilaksanakan jika sarana seperti buku siswa. Buku siswa ini seperti buku paket, itu tidak tersedia di sekolah. Kemudian, yang ketiga adalah pengetahuan siswa terbatas hanya pada materi yang mereka baca saja. Kemudian, untuk kelemahan yang terakhir atau yang keempat ini adalah tidak efektif dilakukan pada waktu yang sedikit, karena metode ini memerlukan waktu yang banyak, terutama pada tahapan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.